warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang sehingga kita bisa menjalankan aktivitas, rutinitas kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, kali ini saya ingin berbincang, ngobrol-ngobrol seputar BOP Salur, masih tentang BOP Salur. Jadi kalau kita login pada platform BOP Salur, ini ada sebuah warning atau ada sebuah himbauan atau peringatan untuk segera melakukan submit laporan penggunaan atau realisasi anggaran BOP yang sudah diterima oleh satuan lembaga. Nah, namun ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan, sekedar mengingatkan aja, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua sudah sukses melakukan submit. Tapi kalaupun ada yang belum atau masih ada yang terkendala, mari kita coba cari solusinya bareng-bareng. Oke? Untuk itu kita simak uraian-uraiannya berikut ini. Langkah awal biasa kita lakukan login dulu. Setelah sukses, kita bisa masuk ke akun BOP Salur satuan lembaga kita masing-masing. Maka pada beranda ada sebuah warning ya, yang bertuliskan status pelaporan. Segera lakukan submit laporan jika sudah menyelesaikan penggunaan dana BOP. Sisa dana sampai saat ini adalah 0. Nah, di sini ada dua hal yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, submit laporan atau inputting laporan realisasi pada BOP Salur itu dilakukan setelah penggunaan dana mencapai 100%. Jadi artinya realisasi penggunaan dana itu sudah sepenuhnya diserap oleh satuan lembaga. Kalau misalkan lembaga ini masih belum menyerap sepenuhnya, maka jangan dulu melakukan inputting pelaporan pada BOP Salur ini. Kenapa? Karena nanti akan terjadi selisih antara penerimaan dengan pengeluaran. Yang kedua, di sini sudah ada sebuah akumulasi realisasi antara penerimaan lembaga dengan realisasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Nah, sisa dananya sampai saat ini kosong. Seandainya terjadi sebuah selisih atau realisasinya itu lebih sedikit dari jumlah penerimaan, maka akan tercantum nilai selisih antara pendapatan dengan belanja tersebut pada tampilan dashboard ini. Jadi untuk itu pastikan dua hal ini sudah selesai, sudah kita penuhi, sehingga kita bisa melanjutkan pada tahapan berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, pada tampilan beranda BOP Salur kita, coba kita simak. Pada kolom penggunaan dana BOP Satuan Pendidikan terdapat 3 komponen. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pagu 1 tahun. Ini artinya nilai yang akan diterima oleh satuan lembaga. Jadi perencanaan pendapatan satuan lembaga dalam 1 tahun anggaran ya. Yang kedua adalah nilai salur. Nilai salur merupakan realisasi transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke satuan lembaga. Jadi nilai salur ini harus sesuai dengan pagu 1 tahun anggaran. Apabila tidak sesuai, maka akan terdapat selisih antara perencanaan pagu yang akan diperoleh oleh lembaga dengan realisasi yang diterima oleh lembaga tersebut. Itu artinya pemerintah memiliki utang terhadap lembaga. Jadi ada nilai yang belum disalurkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu kita harus melakukan cross check apakah pagu dalam 1 tahun itu
sudah disalurkan sepenuhnya oleh pemerintah. Jika realisasinya sudah sepenuhnya ditransfer, maka nilai persentasenya itu akan muncul 100%. Itu artinya semua pagu yang rencana itu sudah sesuai diterima oleh masing-masing lembaga. Lalu yang ketiga adalah penggunaan dana sampai dengan saat ini. Penggunaan dana itu merupakan sebuah realisasi faktual, nilai yang dibelanjakan oleh satuan lembaga sampai dengan saat ini. Jadi tiga komponen ini. Yang pertama adalah pagu anggaran, yang kedua nilai salur, yang ketiga adalah realisasi penggunaan dana BOP satuan lembaga. Ini ketiga-tiganya harus sinkron, harus sesuai, harus pas angkanya. Jadi semuanya 100%. Dihitung dari nilai pembaginya adalah angka pagu dalam 1 tahun anggaran. Yang kedua, pada kolom yang kedua ini kalau kita perhatiin di sini tersurat bahwa pengajuan laporan 2022 untuk perhitungan silpa tahun selanjutnya. Mohon dipastikan untuk pelaporannya itu sudah sesuai dengan penggunaan dana yang sudah direalisasikan. Jadi lembaga diminta untuk melakukan cross check, untuk melakukan verifikasi terhadap anggaran sesuai dengan real di lapangan. Jumlah yang digunakan oleh satuan lembaga itu berapa, bukan nilai pagu anggaran, akan tetapi nilai penggunaan atau nilai realisasi yang nantinya akan dilakukan balancing dengan pagu anggaran yang diterima oleh lembaga. Dalam daftar laporan penggunaan dana, menu tabelnya itu adalah nomor, kemudian tahap 1 atau tahap 2, lalu pagu di tahap 1 ini dihitung dari jumlah pagu dalam 1 tahun anggaran dibagi jumlah siswa dibagi 2 ya, atau bisa juga jumlah siswa yang mendapatkan BOP dikalikan Rp300.000, itu akan muncul atau akan diperoleh nilai pagu dalam 1 tahap ya. Kemudian nilai salur. Nah, nilai salur ini kita harus cermat nih. Jadi rupanya pemerintah dalam tahap 1 serapan realisasi pagu anggaran yang diterima oleh lembaga ini tidak genap jumlahnya kalau kita akumulasikan sesuai dengan jumlah siswa dikalikan setengah dari nilai 1 tahun anggaran atau dikalikan 300.000. Rata-rata saya tidak tahu persis ya, hanya saja kalau saya coba cari informasi di teman-teman pendidik atau di teman-teman kepala satuan di wilayah kecamatan saya nih, di wilayah Kabupaten Serang, ini rata-rata sekolah ini mendapatkan nilai transfer lebih dari pagu anggaran yang seharusnya diterima. Jadi kalau misalkan lembaga itu seharusnya menerima dana Rp6 juta, maka nilai salur atau nilai transfer dari pemerintah pusat ke kas atau ke rekening sekolah itu nilainya lebih. Nah, dalam perencanaan di mana dalam perencanaan pendapatan ini tentunya akan berbeda. Kalau di perencanaan kita sudah melakukan estimasi atau perhitungan bahwa kita akan memperoleh nilai 6 juta misalnya, namun pemerintah melakukan transfer yang lebih dan angkanya itu keriting belakangnya, tidak genap. Nah, kita harus cermat nih dalam melakukan proses serapan anggaran serta realisasi anggaran itu disesuaikan dengan jumlah siswa dikali pagu anggaran dalam 1 tahap, bukan nilai anggaran dalam 1 tahun anggaran. Artinya nilai anggaran yang akan diterima anak itu dibagi 2 ya, selama masa waktunya adalah 6 bulan. Maka akan terdapat sejumlah sisa
di kas ya, sisanya itu tidak bisa kita cairkan, karena proses pencairannya kembali lagi bahwa harus sesuai dengan nilai pagu dalam satu tahap, bukan dalam 1 tahun anggaran. Oke, jelas ya. Nah, maka konsekuensinya adalah dalam nilai yang diterima oleh lembaga pada tahap yang kedua ini mengalami nilai yang kurang atau lebih sedikit dari jumlah pendapatan pada tahap pertama. Itu disebabkan karena kan pada tahap pertama nih lembaga menerimanya lebih dari yang seharusnya, maka penerimaan salur dari pusat ke rekening sekolah itu pada tahap 2 itu berkurang jumlahnya, tidak genap. Akan tetapi kalau kita hitung, kita akumulasikan antara tahap 1 dengan tahap 2, kita jumlahkan, maka nilainya itu akan sesuai dengan jumlah pagu anggaran dalam 1 tahun anggaran yang seharusnya diterima oleh lembaga. Maka dalam teknik pengelolaan atau penatausahaan kas ini pada tahap 1 kita tarik sesuai dengan jumlah anak dikalikan 300.000 atau dikalikan setengah pagu dari 1 tahun anggaran. Maka pada tahap kedua pun sama gitu. Nah, nanti akan diketemukan pada sisa dana itu 0. Artinya sudah tidak ada sisa dana yang ada di kas, semuanya sudah kita lakukan proses realisasi. Apabila kondisi kas Bapak dan Ibu sudah seperti ini artinya sudah balance. Maka kita bisa melakukan tahapan selanjutnya, yaitu pengajuan laporan. Akan tetapi sekali lagi kami ingatkan ya, kalau terjadi selisih penerimaan atau terjadi selisih antara pagu yang akan diterima dengan atau pagu yang sudah diterima dengan realisasi di dalam laporan ini, maka jangan dulu melakukan pengajuan laporan. Oke, pastikan semuanya sudah balance. Sebelum kita melakukan pengajuan anggaran, jadi kita harus melakukan cross check terlebih dahulu nih Bun ya. Kita sinkronisasi angka dulu antara pagu pendapatan satuan lembaga dengan angka realisasi, kemudian nilai salurnya juga harus sesuai dengan pagu anggaran yang sudah direalisasikan. Apabila nilai penggunaan atau realisasinya ini masih kurang, maka secepatnya kita melakukan serapan anggaran terlebih dahulu sebelum melakukan submit laporan. Nah, sebelum kita melakukan eksekusi pengajuan laporan, di sini ada hal yang harus kita pahami nih Bun. Jadi kerangka konsepnya ini harus kita tangkap dulu nih, kita pahamin tentang perhitungan silpa. Nah, silpa itu apa sih? Ini akan dijabarkan melalui peraturan-peraturan menteri. Nah, kita akan bahas nih, kita akan coba bedah peraturan apa aja sih yang menjelaskan tentang silpa ini. Yang pertama dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Ini dijelaskan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 periode anggaran. Ya, sekali lagi nih. Jadi silpa itu adalah sisa lebih perhitungan anggaran dari atau antara penerimaan dengan pengeluaran anggaran selama 1 periode anggaran. Jadi kalau 1 periode anggaran itu ada 2 tahap, maka silpa ini bisa dihitung apabila serapan anggaran pada tahap kedua itu sudah selesai. Kenapa disebut sisa lebih? Karena tidak mungkin sisa kurang. Karena dasar alokasi atau dasar perhitungannya ada nilai pembaginya itu merupakan nilai salur dari atau nilai yang diterima oleh lembaga. Oleh sebab itu lembaga
berkewajiban untuk menghabiskan atau merealisasikan sejumlah dana yang sudah disalurkan atau sudah ditransfer. Jadi tidak mungkin lembaga itu jadi lembaga tidak diharuskan atau tidak diwajibkan atau tidak dituntut untuk melakukan pembelanjaan ini lebih dari nilai salur. Akan tetapi boleh-boleh saja, misalkan dalam satu kondisi di mana ternyata harga yang kita taksir atau harga yang kita rencanakan ini mengalami kenaikan, ya mungkin tapi tentunya kan kita bisa melakukan perubahan atau melakukan penyesuaian anggaran atau perubahan RKAS. Akan tetapi sangat dimungkinkan di lapangan nilai yang kita belanjakan untuk satu item itu mengalami kenaikan. Nah, seandainya terjadi demikian, maka nilai yang akan masuk ke dalam kerangka pelaporan itu adalah nilai yang tertuang dalam perencanaannya atau yang sesuai dengan RAB-nya, Bu. Ya, kalaupun seandainya kita belanja lebih itu tidak akan dihitung. Oleh sebab itu, silpa merupakan sisa lebih, bukan sisa kurang. Ya, kenapa bisa disebut sisa lebih? Tadi dasar perhitungannya merupakan atau nilai pembaginya adalah nilai salur atau nilai transfer yang dilakukan oleh pemerintah kepada satuan lembaga atau ke sekolah, gitu. Nah, di pasal selanjutnya ini dijelaskan bahwa penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan seterusnya. Nah, apabila terdapat silpa dalam kas sekolah atau sekolah melakukan realisasi lebih sedikit dari nilai pendapatannya, otomatis itu kan silpa. Nah, seandainya terjadi kondisi seperti ini, maka dana tersebut ini bisa atau diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan pada tahun anggaran selanjutnya, sebagaimana penjelasan dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, ya, sebagaimana tertuang dalam pasal 60. Nah, di pasal 62 ini dijelaskan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, silpa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, dan seterusnya. Ini artinya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya ini merupakan pelampauan penerimaan. Itu artinya jumlah realisasi atau serapan anggaran lebih sedikit dari penerimaan. Oleh sebab itu, kita pastikan jumlah angka serapan dari masing-masing sekolah atau nilai belanja, ya, dalam satu tahun anggaran itu harus sesuai, harus pas angkanya dengan nilai yang diterima oleh sekolah, gitu. Mungkin juga ini terjadi nilai belanja di lapangan itu lebih rendah dari taksiran, atau kita merencanakan untuk belanja pada satu item tertentu, ya, nilainya misalkan untuk pembelanjaan kertas, seandainya ya, satu kertas satu rim kita anggarkan itu nilainya adalah 60.000, akan tetapi ternyata di lapangan nilainya 50.000, maka yang 10.000-nya itu sebaiknya tidak kita serap, karena angka yang real yang di lapangan itu adalah 50.000, sehingga yang 10.000 itu akan menjadi nilai silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran di tahun anggaran sebelumnya, gitu. Lalu silpa ini untuk apa sih, gitu, ya? Dijelaskan nih, Bun, pada pasal selanjutnya
bahwa Silpa, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk yang pertama, menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja. Yang kedua, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. Yang ketiga, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Nah, jadi artinya Silpa atau akumulasi nilai sisa dari pagu yang diterima oleh sekolah ini nantinya bisa digunakan lagi untuk pembelanjaan atau untuk pembiayaan ya pada kegiatan-kegiatan di selanjutnya apabila diketemukan 3 kondisi sebagaimana yang sudah disebutkan ya. Yang pertama, menutupi defisit anggaran. Nah, misal di tahun berikutnya itu kita menganggarkan untuk kebutuhan kertas misalnya 2 rim, akan tetapi pada pelaksanaannya ternyata dibutuhkan lebih dari tersebut ya, lebih dari 2 rim. Kita butuh 5 rim atau 6 rim misalkan, maka beban belanja atau beban biaya tersebut ini dapat digunakan melalui dana Silpa yang kita miliki gitu. Demikian pertemuan kita kali ini. Nah, itulah perkenalan kita dengan Silpa. Ya, kita sudah melakukan sebuah pendefinisian tentang Silpa. Lalu kita juga sudah memperoleh pendahuluan tentang konsep Silpa, lalu perlakuan terhadap Silpa ini seperti apa. Mohon maaf atas segala keterbatasan, atas kekurangan, terutama kesalahan saya dalam menjelaskan atau menyampaikan tentang Silpa. Kita akan ketemu lagi insya Allah silaturahim di kemudian hari dengan topik yang kekinian ya, seputar birokrasi administrasi. Oke. Sampai jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Demikian, semoga Bui Samudra ini bisa menjadi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.